karyawannya. Oke, ya, bicara tentang SQL ada dua bagian, ada yang disebut DDL ya, Data Definition Language, ada yang disebut DML, Data Manipulation Language ya. Kalau yang DDL kita sudah pelajari ya, misalnya membuat basis data ya kan, membuat table ya, merubah apa field ya, kemudian apa namanya relasi itu kan termasuk dari data definition language ya. Nah mulai hari ini kita belajar yang disebut data manipulation language ya, tambah data, ubah data ya kan, hapus data, sama besok ini menampilkan ya select, nah, ya select itu termasuk dari data manipulation language ya. Nah ini yang hari ini tambah ubah hapus itu termasuk dalam bagian DML ya, data manipulation language. Oke, misalnya kita ada tabel karyawan ya, tabel karyawan ya. Ini struktur datanya nih, struktur datanya ada NIK, nama karyawan, tanggal lahir, jenis kelamin, seks, ya, golongan darah, alamat, gaji pokok, ya. Kalau melihat struktur database ini, database apa, table ya, table karyawan ini, bisa diambil kesimpulan ada berapa jenis tipe data nih, Bapak Ibu, bisa ini enggak? Dari tabel ini bisa diambil kesimpulan ada berapa jenis tipe data. Ada yang bisa mengambil, menyebutkan nih? Dari 7 field ini bisa dirangkum ada berapa tipe data ini? 3 ya, Pak? 3, apa aja? Get, varchar, integer. Integer, oke. Ya 100 ya. 3 tipe ya, varchar atau teks ya. Teks, kemudian tanggal ya, date, sama bilangan ya, integer itu bilangan ya. Ya ini karena berpengaruh untuk menginput data ya, ubah data, hapus data itu pengaruh tipe data ya. Oke. Ya, ini misalnya kita sudah membuat nih ya nanti ya tabel karyawan ya. Tabel karyawan terus mau menambah data ya. Menambah data itu bahasa dasarnya insert into ya. Kalau bahasa Inggrisnya cukup lumayan, insya Allah gampang ngapalnya ya, menghafalnya gampang. Tambah itu insert ya. Kalau ubah itu berarti update ya kan. Hapus itu delete ya. Insert into nama tabelnya apa? Insert into karyawan ya kan. Terus disebutkan fieldnya ya, ada 7 field kan, disebutkan nih fieldnya nih ya. Tidak harus berurutan, tidak apa-apa ya. Misalnya mau gaji pokok dulu kayak atau golongan darah dulu tidak apa-apa, tidak berurutan tidak apa-apa ya. Tapi gampangannya biar mudah ya kita buat terurut aja ya. Kecuali kalau jenengan sudah nanti mahir nanti mau diacak-acak ya nggak apa-apa ya. Tidak harus berurut pokoknya ya. Ya. Insert into karyawan, kemudian disebutkan fieldnya nih ya. Dalam kurung disebutkan fieldnya ada NIK, nama karyawan ya, tanggal lahir, golongan jenis kelamin, golongan darah, alamat sama gaji pokok ya. Kemudian values ya, values. Nah, terus nilainya itu datanya ya. NIK itu kan tadi varchar ya, teks ya. Kalau tipe data teks berarti datanya itu harus diapit di antara tanda petik ya. Dilihat ya jelas ini. Ya. NIK itu kan tipe datanya varchar atau teks ya. Teks, karena teks
maka datanya harus diapit antara tanda petik tunggal, ya. Ya. Nama juga, ya. Ini kalau Bapak Ibu, kalau value itu berarti terserah kita, ya. Yang apa? Syarat penamaan itu tidak berpengaruh, ya. Namanya value kan terserah. Masa walaupun kemarin pakai huruf kecil semua, terus ngasih nama Joko Tetuko, misalnya pakai huruf kecil semua, kan enggak ini, ya. Jadi kalau value itu berarti terserah kita, ya. Syarat penamaan itu tidak terpakai, ya, untuk value, ya, untuk nilai, ya. Ya, sekali lagi K001 tadi nick, ya, harus diapit di antara tanda petik. Nama karyawan juga Joko Tetuko harus diapit di antara tanda petik. Nah, tanggal lahir, coba perhatikan Bapak Ibu, tanggal lahir, ya, diapit tanda petik, tapi urutannya harus tahun, bulan, tanggal, ya. Ya. Tahun, misalnya si ini Joko Tetuko lahir 22 Desember 1991 kan. Ya berarti nulisnya harus 1991. Boleh garing, boleh garis miring, boleh strip, ya. Ya, 1991, ya, strip 12, strip 22, ya. Berarti tanggal 22 Desember 1991, ya. Diingat, ya, tipe data tanggal diapit oleh tanda petik dengan formatnya apa? Tahun, bulan, tanggal, ya. Seks juga teks, ya. Golongan darah juga teks, alamat juga teks. Nah, kalau gaji pokok kan angka, ya. Nah, kalau angka ya ditulis biasa angka. Ya, misalnya ini gajinya berapa nih? 3.500.000, ya. Ya, ditulis biasa aja 3.500.000, ya. Atau bilangan misalnya IPK misalnya 3,75, kalau bilangan pecahan berarti 3,75, ya. Kalau pecahan itu pakainya titik, ya. Misalnya menginput field apa tadi? IPK, ya, atau IP 3,75 berarti nulisnya 3,75, ya. Oke. Gimana Bapak Ibu, cukup jelas penjelasannya ini untuk tambah data atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas, ya. Ya, diingat, ya. Diambil kesimpulan kalau tipe datanya teks harus diapit oleh petik tunggal, ya. Kalau tipe data tanggal itu urutannya harus tahun, bulan, tanggal, ya. Kalau angka ya diketik biasa, ya, angka, ya. Ini kalau, ya, ini kalau mau menginput satu record, ya, istilahnya record, ya. Kalau begini nih satu baris ini lengkap itu disebutnya record, ya, record. Nah, ini contoh kalau mau menginput data lebih dari satu, ya. Setiap satu record itu pakai koma, ya, pakai koma, ya. Ini koma, ya. Koma, ya. Koma, terus data yang terakhir ditutup pakai titik koma. Nggih? Bisa nggih? Insya Allah, ya. Kalau ini silakan dicoba, ya, dibuka PHP My Admin-nya, terus buat latihan berapa? Terserah di panjenengan di PHP My Admin-nya berapa, latihan 5 atau latihan 7, ya. Terus silakan ini tambah data buat tabel karyawan, kemudian coba menambah data. Tinggal di copy paste saja, ya. Yuk. Ya. Ya. Pak, izin bertanya. Oke, apa? Yang IPK tadi misalnya 3,5 itu pakai tanda petik tunggal apa enggak sih, Pak? Enggak, kalau angka enggak, kan angka itu toh. Oh iya, angka walaupun kan, pakai titik enggak apa-apa, iya, ya? kan titik itu maksudnya bilangan pecahan. Kan Oh, IPK iya. kan biasanya enggak genep 3 atau 4 kan bilangan pecahan toh.
Iya, Pak. 3,75 atau 3,5 ya kan. Nah, kalau di di pemrograman kalau koma itu berarti sama seperti bahasa Inggris, kalau koma itu kan berarti titik ya. Ya, di orang Inggris kan pecahan itu koma itu pakainya titik ya. Berarti misalnya IPK jenengan maksudnya dapat 3,75 berarti nulisnya 3,75 gitu. Ya, tanpa harus pakai tanda petik karena kan bilangan angka. Ya. Yuk dicoba ini membuat latihan berapa? Monggo. Kalau saya latihan 3 ya, jenengan terserah sampai latihan berapa. Latihan 3 ya. Kemudian SQL ya. SQL. Jangan lupa apa? Tanda kurungnya dihapus kalau mau pakai if not exist ya. Ya, terus go. Nah, jadi ya. Ya, terus apa tadi yang insert ya? Insert tinggal di copy saja langsung. Ya. 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 Go ya. Coba kita lihat, kita klik karyawannya. Karyawannya kita klik. Nah, sudah ada toh tambah data toh. Ya. Tuh ada ya, nambah 1 Joko Tetuko ya kan. Yuk tambah lagi. SQL. Mana tadi? Di copy paste saja. Ya. Tugas kalian berarti apa? Tugas panjenengan berarti menambah sampai minimal 10 data. Monggo silakan, datanya terserah. Ini saya sudah ngasih 4 data. Jenengan tambah 6 minimal. Yuk. Silakan. Ya. Kita lihat karyawan ya, tuh jadi 4 ya datanya ya. Monggo jenengan tambahkan 6 lagi, minimal 10 data. Monggo. Terserah isinya apa. Ya. Di copy paste saja, terus tinggal ganti nilainya. Ya. Biar tidak hilang ya, ngetik dulu aja di apa namanya di notepad gitu ya. Ketik dulu di notepad, kemudian nanti di copy paste, pindahkan ke apa PHP My Admin. Nah, ini perusahaan besar ini ya, gapoknya aja sudah di atas 2,5 semua ini ya. Kalau bisa apa menampilkan 10 data berarti jenengan sukses untuk insert intunya ya.
Ingat apa nick itu primary key ya, primary key berarti tidak boleh ada yang kembar ya. Jadi antara satu data dengan data yang lain primary key-nya atau nick-nya harus beda ya. Kalau sama nanti tidak mau dia nanti ada pesan kesalahan ya. Dicoba saja kalau tidak percaya ya. Coba jenengan bikin nick-nya sama nanti bisa ke input enggak ya. Mohon maaf Pak Tres. Iya, monggo silakan. Mohon bisa diulang dari setelah kita membuat create tabel karyawan tadi, kemudian untuk proses insert to-nya pripun Pak? Ya sama dengan apa di SQL ini apa kan tadi membuat database toh latihan 3 atau jenengan apa latihan berapa ya kan kan copy paste ini aja toh kita copy paste ini kan nah jadi kan tabel karyawan ya terus ini di menambahnya berarti ini di copy kan ya nambah satu ini di copy ya. Ya, aktif berarti kita harus aktif di latihan 3 atau latihan berapa jenengan ya kan. Kemudian klik SQL sama seperti biasanya SQL, kemudian di paste. Kemudian go sama seperti kemarin-kemarin. Berarti nanti masuk ke subnya bahwa karyawan ini kok Pak Gis? Iya, nanti otomatis kalau mau ngecek isinya klik karyawan. Sudah benar nggak, sudah ke input nggak gitu. Nah kan sudah kan saya sudah 4 kali apa menginput 4 data ya. Tugas jenengan sampai 10 minimal. 10 data karyawan. Ada yang sudah selesai 10 karyawan? Kalau mau ngedit itu gimana? Ngedit apanya? Maksudnya itu kan saya salah masukin jenis kelamin. Itu cara ngapusnya di drop itu apa gimana Pak? Iya kalau mau menghapus ini apa delete ini satu record gitu maksudnya mau dihapus. Iya ya, cuma ini. satu baris aja. Iya ini delete mana yang baris yang mana terus di delete gitu. Ini
Punya saya kok error terus ya, Pak. Error gimana? Coba. Error gimana? Tabel latihan doesn't exist terus. Itu berarti karyawannya belum dibuat. Kan buat tabel karyawan dulu. Create table dulu. Nanti jenengan langsung buka, kurang tutupnya. Langsung insert into nanti jangan-jangan. Bracketnya mungkin, Mbak. Bracketnya belum dihapus. Iya, atau bracketnya. Soalnya tadi saya gitu. Bracketnya lupa, belum dihapus. That not exist kan berarti kan tabelnya belum ada, berarti kan belum terbuat, ya kan? Jadi create table dulu, yang create table karyawan, ya kan? Nah, baru setelah itu baru bisa insert. Tabel karyawannya belum ada kok sudah insert, yang ini no error. No. Ada nggak tabel karyawannya di database latihan berapa jenengan? Siapa sudah selesai? Mayoritas sudah selesai semua ya? 10 data ya? Pak. Oke. Coba tadi yang does not exist tadi sudah bisa belum? Nambah 1 aja, 1 karyawan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, sekarang apa? Ubah ya, ubah. Kalau untuk mengubah data ya, itu berarti ada kondisi ya. Ada kondisi syaratnya, kondisi ya. Mengubah data ya. Bahasa ininya update ya. Update, nama tabelnya apa? Set ya kan? Nah, ini merubah gaji pokoknya menjadi 3.100.000 untuk siapa? Untuk NIK-nya K003 ya. Nah, biasanya yang dijadikan apa? Kondisinya itu yang primary key-nya ya. Kan karena primary key kan apa? Harus unik ya. Antara satu record dengan record yang lain kan tidak boleh ada yang sama ya. Jadi ini maksudnya update karyawan set gaji pokok sama dengan 3.100.000 ya. Untuk apa? NIK-nya K003 ya. Merubah gaji pokok menjadi 3.100.000 untuk karyawan yang NIK-nya K003 ya. Sama seperti tadi ya. NIK itu kan teks, berarti K003-nya harus diantara tanda petik ya. Gaji pokok kan angka, berarti ya nulis biasa, ketik biasa ya. 3.100.000 ya. Ya, kita coba nih, benar nggak nih ya? Karyawan K003. Ini karyawan K003 ini kan aslinya 3 juta ya, gapoknya ya, gaji pokoknya kan 3 juta ya. Benar nggak nanti setelah pakai update tadi berubah jadi 3.100.000 ya? Ya, mana tadi? Ini ya. Jenengan lihat dulu ya. Copy ya. SQL. Paste, kemudian go. Satu record berubah. Coba kita lihat karyawan K003. Nah, berubah tuh jadi 3.100.000 ya. Nah, benar ya. Itu nggak bagus ya. Jadi harus ada kondisi ya, where kemudian yang jadi kondisi itu biasanya primary key-nya ya. Ya, contoh kedua ini mengubah data karyawan, tanggal lahirnya dirubah jadi apa? 6 Mei ya. 6 apa nih? 6 Mei benar ya? 6 Mei tahun 1996. 6 Juni. Oh, 6 Juni. Oh ya, 6 Juni. Ya, merubah apa data karyawan, tanggal lahirnya menjadi 6 Juni 1996, kemudian
gaji pokoknya menjadi 2.900.000 untuk karyawan yang NIK-nya K004 gitu ya, maksudnya seperti itu ya. Ya. Kita lihat coba karyawan K004 ya. Karyawan K004. Nah, ini kan tanggal lahirnya 1995-05-05 ya. Kita mau rubah ya. Terus gajinya naik jadi 2.900.000. Benar nggak nih berubah nih datanya? Ya. Ya, kita copy ya. Go. Ya, coba kita lihat. Nah, kan sudah berubah ya tanggal lahirnya ya. Gapoknya juga berubah jadi 2.900.000. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk update ya. Jadi yang mau dirubah apa ya? Yang mau dirubah apa, nilai barunya apa? Ya kan? Misalnya nih tanggal lahirnya berubah jadi apa 6 Juni 96 ya kan. Terus koma gaji pokoknya berubah menjadi 2.900.000. Untuk siapa? Where ya pakai kondisi where untuk yang NIK-nya K004 gitu. Oke. Pripun, sudah cukup jelas ini mengubah data? Jadi harus ada kondisinya, where. Pak, jadi kalau kayak tadi saya mau ngubah jenis kelamin itu bisa pakai ini ya Pak ya? Iya, iya harusnya bisa. Ya? Harusnya bisa. Atau ini varchar ya. Gini, saya kasih ini. Nanti yang bisa di sharing ininya ya, skripnya ya. Silakan rubah ya. Silakan ubah apa namanya? Seksnya yang L jadi 1, yang P jadi 2. Coba. Gimana skripnya? Rubah karyawan yang seksnya apa? Yang L jadi 1, kemudian yang P jadi 2. Ayo. Bisa enggak? Paham ya ininya ya? Kan kalau ini kan seks kan ininya isinya L atau P ya kan? Ini diganti sekarang. Kalau yang tadinya L jadi 1, kemudian yang P menjadi 2. Coba silakan gimana update-nya? Karyawan apa semua Pak? Iya berarti ini dong semua karyawan dong. Pokoknya yang tadinya seksnya L jadi 1, kemudian yang karyawan yang seksnya tadinya P jadi 2 kan gitu. Berarti kan untuk semua karyawan. Gimana? Silakan. Yang bisa nanti silakan di-sharing itunya, apa skripnya biar teman-temannya tahu. Yuk, monggo dicoba. Gak usah takut salah, kan tinggal copy paste aja toh. Bisa ulang tadi Pak apanya yang mau dirubah? Yang dirubah, ubah data karyawan ya, yang seksnya tadinya L menjadi 1, ya kan? Kemudian yang P menjadi 2. Kan aslinya tadi L sama P ya. Yuk. Silakan, yang sudah bisa nanti bisa di-sharing skripnya biar teman-temannya bisa tahu. Monggo.
Mudah ini, gampang. Ya, ubah karyawan yang seksnya L menjadi 1, kemudian yang seksnya P menjadi 2. Siapa? Ada yang sudah bisa merubah karyawan ya yang seksnya L menjadi P menjadi 1, kemudian yang seksnya P menjadi 2. Monggo. Jangan terpengaruh ya 1 atau 2, walaupun saya sebut 1 atau 2 itu teks ya, karena seks itu kan teks ya. Jadi walaupun nulisnya 1, 2 ya harus di antara tanda petik ya. Karena seks itu kan tipe datanya teks ya, varchar ya. Ya Bapak Ibu ya, jangan ini loh ya. Ya. Ini kan di sini kan aslinya kan ya seks itu kan teks ya, varchar 1. Walaupun dirubah jadi 1 atau 2, 1 atau 2-nya itu bukan angka tapi teks ya. Jadi harus di antara tanda petik. Udah saya kasih bocoran tuh ya. Kenapa 1, 2-nya harus pakai tanda petik? Karena seksnya ini kan tipe datanya varchar ya, teks ya. Monggo, siapa yang sudah bisa? Saya, Pak. Oh ya, sip. Monggo, siapa nih? Iya, sebentar, Pak. Oh, Saya, Pak. Rosalia. Siapa? Iya. Oh ya, Iya, bentar. Rosalia, Pak. Ini co-host dulu. Monggo, silakan di-sharing mana. Oh iya. Oh ini ya. Ini di ini ya. Oh ya, silakan. Sudah, Pak. Oh, mana? Kelihatan nggak, Pak? Iya. Ini. Iya, mana ininya? Skripnya. Skripnya Itunya, mana? skripnya ya, Pak. Iya, skripnya dong. Iya, itu sudah benar. Mana skripnya? Saya Tadi bikin nggak? aja ya, Pak. Oh iya, coba. Saya nggak itu. Ini. Oh iya. Contohnya. Update karyawan, set seks sama dengan 2. Bu. Begitu, Pak. Ini berarti mengerjakannya satu-satu ya? Enggak langsung ini. Oh, kurang tepat no. Coba nih ada kurang tepat. Ini ada temennya nih, ada yang di apa? Coba ditutup dulu ininya. Oh, baik, Bapak. Sharingnya. Ini ada temennya di apa? Mas Martinus ini. Oh ya, ini 100 ini kalau Mas Martinus ini ya. Ya, saya copy nih punyanya Mas Martinus nih. Saya sharing. Ya. Ini apa buatannya Mas Martinus nih. Ya. Nah, ini update karyawan set ya. Seks sama dengan 1, where seksnya sama dengan L ya. Ini yang benar ini ya. Kan tadi kan merubah jenis kelamin karyawan yang tadinya L menjadi 1 ya kan. Kemudian yang P menjadi 2. Ya begini update-nya ya. Nah, ini baru benar 100 nih Mas Martinus nih ya. Bisa dipahami ya?
Coba satu lagi, ubah gaji karyawan yang di bawah 3.300.000 menjadi 3.300.000 ya. Kalau punya saya ini kan berarti nih ada 3 orang ya, ada 3 orang yang gaji pokoknya kurang dari 3.300.000 ya. Rubah gaji karyawan ya yang kurang dari 3.300.000 menjadi 3.300.000. Ayo siapa yang berani? Paham ya ininya ya? Apa soalnya ya? Ubah gaji pokok karyawan menjadi 3.300.000 untuk karyawan yang gaji pokoknya kurang dari 3.300.000. Berarti yang kurang dari 3.300.000 langsung berubah jadi 3.300.000 semua berarti. Kalau punya saya ini berarti ada 3 orang ini yang akan berubah menjadi 3.300.000. Monggo siapa yang ini? Nah, gitu ya, ini SQL enaknya apa? Ininya seperti itu. Nanti yang select, nah, berapakah jumlah pasien laki-laki? Nah, misalnya direkturnya datang, ini apa di RSUD Karanganyar, jumlah pasien dari Tawangmangu itu berapa toh? Ada berapa orang toh? Nah, itu nyarinya pakai bahasa SQL. Nah, nek jenengan sudah paham, tinggal ngetik aja pakai bahasa SQL. Oh, dapat segini Pak jumlahnya, ya. Enggak, siapa yang bisa merubah gaji pokok karyawan menjadi 3.300.000 untuk karyawan yang gaji pokoknya kurang dari 3.300.000. Ya. Ini tadi Mas Martinus ini ya. Ubah jenis kelamin karyawan yang tadinya L menjadi 1 dan seksnya L menjadi 1 ya. Kemudian yang seksnya P menjadi 2 ya. Soal yang lain, ubah gaji pokok karyawan menjadi 3.300.000 untuk karyawan yang gaji pokoknya kurang dari 3.300.000. Monggo siapa yang ini? Yang sudah bisa. Oh, ini ada nih. Sudah masuk nih, siapa nih? Ya, Mbak Dela. Oh ya, sip. Ya, 100 ya. Dari Mbak Dela nih ya. Ini dia nih ya. Mau pinter-pinter gini oh, jenengan oh, ya. Wah, nggak usah ngajar lama-lama, ini cepet ini insya Allah nih, ya. Update karyawan set ya. Gaji pokoknya kan tadi ya menjadi 3.300.000 ya. Set gaji pokok sama dengan 3.300.000 where kondisinya apa? Yaitu yang gaji pokoknya kurang dari 3.300.000. Ya, pakai notasi matematika ya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini update ya. Jadi kalau update itu harus ada kondisinya ya, where sesuai dengan permintaan ya. Dicoba saja kalau tidak ini. Kalau biar lebih yakin silahkan dicoba ya. Ya, kalau yang ini di running dijalankan ya di tabel saya ini berarti ada 3 karyawan ya.
ada 3 karyawan yang nanti gaji pokoknya jadi 3.300.000 ya. Ya, nanti ketika nanti kita koneksikan database dengan bahasa pemrograman ya. Nanti ketika ngeklik misalnya hapus data ya, berarti nanti atau ubah data berarti nanti bahasa SQL ini yang dipakai ya. Kalau tambah nanti pakai insert into ya. Kalau ubah berarti update ya. Nanti kalau hapus berarti delete ya. Bahasa ini ya, bahasa SQL ini nanti kita masukkan ke bahasa pemrograman PHP ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Update ya. Update. Ya memang harus belum ya. Emang harus banyak berlatih ya. Jangan bisa buat ini aja sendiri kasus sendiri gitu. Terus kemudian kerjakan sendiri gitu ya. Oke, ini update ya, update. Kemudian selanjutnya hapus ya. Hapus. Ya. Nah, kalau hapus adalah delete ya, delete. Delete from nama tabelnya apa ya, tabelnya apa, kemudian sama seperti update itu pakai kondisi where ya. Biasanya yang dijadikan patokan itu yang primary key-nya. Walaupun tidak harus ya. Menghapus itu delete ya. Delete from nama tabelnya apa, kemudian where ya, kondisinya apa ya. Silakan jenengan coba itu yang delete itu mau dihapus yang nick berapa saja terserah ya. Izin bertanya Pak Tri. Oke, monggo, silakan. Kalau mau mengembalikan yang sudah dihapus, misalkan tadi kita delete yang NIK K004 tadi, kemudian ternyata kita keliru, nah mau mengembalikan lagi Pak Tri? Ya, itu sudah kehapus permanen, berarti ya? dengan insert lagi. Oh, insert lagi. Saya pikir ada andonya gitu. Enggak ada, enggak ada.
izin bertanya, Pak. Iya, monggo, silakan. Kalau kita sudah terlanjur membuat tabel, sudah kasih data, terus kemudian pengen membuat field baru gimana, Pak? Sekian, Pak. Terima kasih. Membuat field baru, nambah fieldnya kurang. Ya itu dulu kan ada apa alter. Kelupaan bikin gitu, Pak. Pakai ini, pakai bahasa SQL. Alter, ya, Pak. Iya, alter table itu. Yang kemarin kan ada di ini. Di materi sebelumnya. Ini dia, nih, menambah field baru dengan alter. Niki ya, misalnya sudah membuat ini create table, oh ada field yang lupa, ini berarti dengan ini alter table, ya. Oke, silakan dicoba. Siap. Di materi 03 ya. Oke, kalau sudah silakan dicoba ini Bapak Ibu yang halaman berikutnya silakan dicoba mandiri, dicoba sendiri membuat 2 tabel ya, kota sama pegawai ya. Ini tinggal copy paste aja ya. Bener nggak ini apa? Ini kan NIP 004 itu apa? Tanggal lahirnya kan 0 ini ya, 00, terus kita update. Bener nggak yang tadinya 0 berubah menjadi apa? 11 November 1991 ya kan? Silakan dicoba buat database baru, latihan berapa? Jenengan terserah ya. Terus buat 2 tabel kota sama pegawai ini ya. Terus insert data ya. Silakan dicoba. Monggo. Tanya Pak. Oke, monggo, silakan. Pas waktu bikin tambah karyawan tadi, kan primary key-nya dibikin 01 sampai K0010. Itu pas di K0010 itu ada error duplicated entry K001 gitu. Apakah dianggap sama ketika bikin K001? Nanti ini panjangnya lebih dari 5 karakter, jadi nolnya ini 3, K00010, kan yang dibaca kan 5 karakter, jadi dianggap ini, ya enggak, 10-nya berarti 00-nya jangan 3, berarti 2 dong, kan panjangnya 5, ya kan? Oke. Paham ya? Oke, terima kasih. Monggo silakan dicoba ini ya, membuat 2 tabel kota pegawai database baru lagi, monggo terserah latihan berapa ya. Terus dicoba dibuktikan benar nggak nih, kayak ini yang update ini NIP-nya 004 ini kan 0 ya, 0. Benar nggak pakai update ini tanggal lahirnya berubah jadi apa? 11 November 1991 ya. Ini pengetahuan baru 0 ya, kalau datanya 0, 0 nulisnya seperti ini, 0 ya. Ini berarti datanya 0 ya. Untuk semua tipe data sama. Apakah teks, apakah apa? Angka ataukah tanggal. Kalau 0 itu berarti 0 ya, tulisnya aja 0 gitu ya. Artinya 0 ya.